Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan limpahkan kepada junjungan alam, manusia termulia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia, manusia teragung yang diagungkan oleh zat yang maha agung, manusia tercinta yang dicintakan oleh zat yang maha mencintai. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini akan berpidato atau muhadharah yang berjudulkan kebersihan atau mensucikan diri. Apakah kalian semua tahu kebersihan? Apa itu kebersihan? Kebersihan adalah kewajiban bagi setiap umat manusia, yang dimana kita berarti harus melakukannya. Nah, contohnya misalkan kita seperti menyapu, mengepel, atau berwudu sebelum sholat, sebelum membaca Al-Quran. Nah, itu namanya kebersihan. Misalkan kita lagi menyapu ataupun mengepel, apa gunanya? Gunanya itu untuk membersihkan rumah atau lantai yang kotor seperti debu, seperti kuman. Kalau menyapu itu kan membersihkan debu, dan mengepel itu membersihkan kuman agar terhindar dari COVID-19. Nah, sama seperti berwudu sebelum sholat dan sebelum membaca Al-Quran. Berwudu sebelum sholat yaitu misalkan kita niat dulu, nawaitu wudu'a li rabbil hadasil asghari fardo lillahi ta'ala. Saya niat berwudu karena menghilangkan diri dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Misalkan kita mau sholat tuh kan berwudu tuh. Nah, misalkan kalau kita udah wudu terus kita kentut, itu berarti sama aja kita kotor juga, belum bersih, belum suci, maka sholat kita tidak akan sah. Begitu. Terus membaca, makanya Allah perintahkan kita harus berwudu sebelum sholat, sama seperti membaca Al-Quran. Misalkan jangankan membaca Al-Quran, kita juga harus berwudu. Tanpa adanya wudu kita tidak boleh memegang Al-Quran atau kitab suci Al-Quran. Disebutnya aja kitab suci, dan kita pun harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, bagaimana cara kita membersihkan hadas besar dan hadas kecil tersebut? Kita harus berwudu atau mensucikan diri. Nah, itu sudah beberapa contoh kebersihan untuk diri kita pribadi. Lalu ada lagi nih, misalkan ban yang sepeda yang kotor. Kalau misalkan dilihat enak nggak sepeda kotor? Atau motor mobil terserah dah, kotor, enak nggak dilihat? Orang kan pasti mikir, ini orang gimana sih, sepeda kotor, motor kotor, mobil, masa kagak malu keluar gitu pakai yang kotor-kotor? Emang dia ini nggak punya air apa atau gimana? Nah, pasti orang mikir kayak gitu. Terus pasti misalkan kita ngedenger, ini orang gimana sih,
keluar kok pakai sepeda kayak gitu, ih. Nah, terus kita malu, terus kita langsung pulang, langsung bersihin sepedanya. Nah kan disitulah kita harus membersihkan agar kita tidak menjadi seorang yang malu, agar tidak malu lagi. Nah terus kan udah dibersihin nih sepeda, mobil, apalagi pokoknya semuanya udah nih, misalkan udah dibersihin, terus kita mau ke warung, naik sepeda, pasti orang mikir gini, ih widih sepedanya bagus banget, rapi, bersih, kinclong, kan enak dilihat kan. Terus kita juga kalau misalkan mendengar pasti dipuji kayak, widih sepeda baru nih, padahal mah kan kagak kan, padahal cuma dibersihin doang. Nah, itu makanya kita harus bersih. Tempat ibadah pun musola, masjid harus bersih. Kalau tidak, maka sholat kita tidak akan sah. Kan ada dalilnya. An-nadfatul minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Maka dari itu, kita harus mensucikan diri, membersihkan ruangan, membersihkan tempat ibadah, agar kita menjadi orang yang tidak terkena penyakit seperti penyakit COVID-19 ini. Kan penyakitnya dari orang menular ke benda-benda. Maka dari itu kita harus bersihkan. Semoga yang telah menonton video ini diberikan sehat walafiat, umur yang panjang, dan rizki berkah yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pidato singkat ini. Semoga Allah bisa meridhoi pidato ini, dan bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.